Kenapa kalau pagi-pagi kita sering ngaceng, Pak? Soal ngaceng ini nggak selesai, Cuk. Bajingan. Bajingan. Nerangnya gini ya, bro. Kita akan bahas cowok karena titit itu ada di cowok. Ngaceng itu pasti. Ngacengan itu juga bisa terjadi. Tapi yang bisa mengontrol titit setelah ngaceng itu adalah kalian. Otak. Nih. Jadi di tubuh kita itu ada sebuah organ yang namanya otak. Nih di depan. Lobus frontalis. Gunanya lobus frontalis di bagian depan. Gede nih di depan adalah menentukan aksi reaksi apa yang kalian dapat. Misal kalian ngaceng. Kalian bisa menentukan setelah ngaceng tuh mau ngapain. Itu otak yang menentukan. Paham? Bukan titit yang menentukan. Wah saya ngaceng. Oke, berarti saya harus ngentot. Saya ngaceng berarti saya harus cokli. Saya ngaceng berarti ngentot. Itu saya ngaceng berarti saya harus lihat bokep. Itu yang menentukan adalah otak. Nah, ketika ngaceng itu dikeluarkan, ada yang namanya dopamin booster. Nah, karena dopamin booster itu keluar terus, akhirnya kecanduan. Kalau kalian ngaceng, dopamin boosternya dengan lihat bokep dan ngocok, dan akhirnya ada ini di bagian ini lobus frontalis menganggap bahwa oh berarti kalau saya mau senang saya harus lihat bokep dan saya ngocok. Ada juga orang yang siul-siul itu karena ngaceng. Jadi kalau kalian ngacengan itu harus dikontrol. Nah kenapa kok pagi cowok tuh ngacengan? Karena saat pagi hormon testosteron kita tuh titik tertinggi, bos. Dan kalian kan masa, ya aku ngaceng, oke saya coli. Enggak, kalau gitu setiap pagi kalian akan coli, mas. Itu kan perkataan kemarin, banyak netizen. Ya namanya cowok itu berpikiran mesum. Makanya cewek-cewek harus menjaga badan, menjaga baju. Karena ibarat kucing dikasih ikan. Kita bukan hewan. Kita punya otak yang namanya lobus frontalis. Kamu tidak bisa membandingkan dirimu dengan hewan. Ketika tititmu ngaceng, kamu bisa menentukan dengan otakmu, itu mau diapain itu titit. Ya, ngaceng, itu mau diapain itu titit. Dan bab ngaceng ini nggak selesai, karena banyak yang komplain, ya kalau nggak dikeluarin, nggak seneng, nggak lega. Itu karena kamu nggak punya hobi. Karena gabut. Kalau kamu ngaceng dan push up, itu selesai. Contoh, ngaceng nih. Dan ada yang bilang, tititnya bentur. Kan ada celana dalam. Kecuali kamu nge-push up-nya telanjang bulat. Bentur itu titit ke lantai. Tapi kalau nggak, menuju Indonesia atletis. Ngaceng, lari. Ngaceng, pull up. Ngaceng, squat. Terus ditanya, dok bukannya kalau squat tambah ngaceng? Kan capek. Ngacengnya setelah itu. Jadi ketika ngaceng tuh pasti. Tapi setelah titik itu ngaceng tuh, barang ngaceng, apa yang kalian harus lakukan tuh otak menentukan. Masa kalian mau ngatur sekitar? Ini kemarin pertanyaan paling gila. Dok, cowok kan ngacengan. Saya yang harus ngatur pakaian. Terus kamu kalau di pantai, kebetulan punya rezeki di Hawaii, kamu ngaceng gitu. Hah? Terus kamu lihat, nih ngaceng saya. Lihat cek-cek bule pakai bikini. Ngaceng, kalian semua nggak boleh pakai bikini karena saya ngaceng. Jadi karena kamu ngaceng, kamu harus membuat peraturan di seluruh pantai di dunia ini, cewek nggak boleh pakai bikini karena kau ngaceng. Nggak. Ini terlepas ya. Makanya agama ada aturan. Tapi aturan pertama adalah, kau kalau punya titik tuh barang dikontrol. Ya. Tuh saya emosi kemarin saya tuh. Masa ada bilang, cowok tuh emang naturalnya mesum, makanya ya cewek-cewek harus nggak boleh berpakaian terbuka. Terus apa yang terjadi kalau kamu ke pantai? Bule-bule kamu kasih sarung gitu. Ya, bule-bule itu ya lagi berjemur, ini sarung. Soalnya aku ngaceng. Berarti kamu setiap ke pantai bawa 1000 sarung. Jadi ketika ngaceng jangan menyalahkan orang. Kamu bisa mengontrol tuh barang mau diapain. Gitu loh. Itu loh. Itu yang terjadi kenapa ke orang pikirannya banyak pelecehan di kereta. Lah di kereta, ngaceng cok, bajingan, ngaceng enak. Goblok. Goblok, otakmu ning silet. Kamu tuh punya otak tuh, lobus frontalis cok, gitu loh. Ini otakmu. Kalau kamu tidak bisa menentukan dengan bijak, otakmu isinya apa? Blatung. Singa. Mosi saya.
Agak lega. Bentar. Ini jadi jawaban nih. Pengacengan ini nggak akan selesai. Karena banyak cowok-cowok di luar sana itu yang saya masih lebih hormat sama orang yang cokli ya. Jujur, daripada orang yang ngaceng harus melecehkan. Karena melecehkan itu kriminal. Cokli itu tidak kriminal. Hanya membuat titit menjadi lecet. Sudah, itu saja. Tapi kalau kamu sampai lihat cewek, view, 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 terus di kereta melecehkan, goblok utakmu ning silit. Ya. Tapi kalau cokli kan setidaknya apa yang dia rugikan? Apa yang dia rugikan? Diri sendiri. Dia tidak merugikan lain. Cuma ke WC, sosok brot dah. Ya paling muncratnya di keyboard kalau sosok brot. Ya udah itu aja. Jadi kalau yang cokli itu kan saya tidak melarang orang cokli ya. Ya ngocok-ngocok itu nggak apa-apa, cuman jangan sering-sering. Pagi dan ketika ini gara-gara satu pertanyaan ya, karena jengkel. Pertanyaan ngaceng ini nggak selesai. Dan tiap saya yang bahas kata ngaceng itu view-nya jutaan views. Artinya banyak yang relate. Masa otak isinya gur kentu, tahu kentu, ngewek, ngentot. Masa otak isinya ngentot. Dikit-dikit ngentot, ih sange ngentot. Masa kegiatanmu tuh segabut itu, masa kegiatannya ngentot. Apa yang dipikirkan seharian itu otaknya itu loh. Masa sehari-hari isinya cuma ngentot terus. Kalian punya 24 jam sehari, otaknya tidak dibuat produktif, selain ngentot. Cara gedein, masa pertanyaan kemarin, cara ini, di Twitter, tanya, Dok gimana cara membuat titit gede? Dok gimana cara membuat durasi saya diranjang lama? Pertanyaan kok kalau nggak soal titit ngentot, durasi. Cuma otakmu tuh soal dan ngacengan loh. Jingak. Masa tititmu, mungkin otakmu kalau diberes ya titit semua ini. Next. Kayak itu ya. Jadi kalau ngaceng pas pagi itu normal. Dan nggak selalu harus dikeluarkan. Itu kalau kena air dingin, disiram, kecil. Jingak. Seram air panas saya bermelepuh. Air panas itu lepok ke panci. Bar! Sobat tau. Dan ini tuh harus diedukasikan sama anak kecil loh. Itulah akibatnya.